Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Fauziah, nomor absen 24. Di sini saya akan mempresentasikan UAS saya untuk mata kuliah Rekayasa Pondasi 2. Pertama-tama, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, kita mulai saja. Di sini soalnya akan saya bacakan terlebih dahulu, kemudian penyelesaiannya akan saya langsung jabarkan setelah soal saya bacakan. Jadi soalnya adalah pondasi bujur sangkar berukuran 2 x 2 meter terletak pada lapisan tanah berlapis yang terdiri dari pasir setebal 4 meter dengan modulus elastisitas 36.000 kN/meter persegi. M-nya sama dengan 0,3 dan GB-nya itu adalah 18 kN/meter kubik. Kemudian di bawah lapisan pasir tersebut terdapat lapisan lempung setebal 3 meter dengan modulus elastisitas 16.000 kN/meter persegi, M 0,5 dan juga G aksennya itu adalah 10 kN/meter kubik. Dengan sisi 0,5 dan juga CR-nya itu 0,03 dan untuk tekanan prakonsolidasinya itu atau PC aksennya itu adalah 95 kN/meter persegi. Untuk CV-nya adalah 0,45 meter persegi per tahun dan E0-nya itu 1,068. Kemudian di bawah lapisan lempung tersebut terdapat lapisan batu yang kedap air. Muka air tanah pada kedalaman 4 meter, sedangkan pondasinya pada kedalaman 1 meter. Yang ditanya adalah hitung besarnya penurunan akhir total dan penurunan setelah 3 tahun bila tekanan pada dasar pondasi sebesar 176 kN/meter persegi. Jadi QN-nya itu 176 kN/meter persegi. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi pondasinya ini ukurannya 2 x 2 meter, kemudian kedalaman daripada pondasi itu adalah 1 meter, dan untuk lapisan pasirnya setebal 4 meter, dan untuk lapisan lempungnya itu adalah 3 meter. Baik, sekarang kita masuk ke penyelesaian daripada soal tersebut. Langkah pertama itu adalah kita menghitung penurunan segera pada lapisan pasir. Perhitungan penurunan pada pusat pondasi, maka pondasi itu dibagi menjadi 4, yaitu B1 sama dengan 1 meter, sehingga L1-nya 1 meter, dan juga H per B1 itu sama dengan 3/1, sama dengan 3, dan L1 bagi B1 sama dengan 1/1, sehingga hasilnya 1. Kemudian kita menghitung IP, yang dimana rumusnya adalah seperti yang tertera ya, yaitu 1 dikurang Pi kuadrat kali F1 ditambah 1 dikurang Pi dikurang 2Pi kuadrat kali F2. Sehingga didapatkan 0,91 F1 ditambah 0,52 F2. Nah, dari angka tersebut kita bisa lakukan pengecekan di kurva dan diperoleh F1-nya itu nilainya adalah 0,36 dan untuk F2-nya itu adalah 0,07. Sehingga kita masukkan kembali ke rumus IP yang tadi, jadi 0,91 dikali F1 yaitu 0,36 ditambah 0,52 dikali F2-nya yaitu 0,07, sehingga kita didapatkan hasil 0,364. Selanjutnya untuk penurunan segera di pusat pondasi atau SI, rumusnya adalah QNB per modulus elastisitas dikali 4 dikali IP. Sehingga tinggal dimasukkan aja QN-nya itu yang tadi ini, yaitu tekanan pada dasar pondasi, kemudian dikali B dikali modulus elastisitasnya pada lapisan pasir yaitu yang tadi 36.000 dikali 4 dikali IP yang tadi kita cari yaitu 0,364, sehingga didapatkan hasilnya 0,006 meter.
Selanjutnya adalah, penurunan segera pada lapisan lempung. Nah ini, untuk yang lapisan lempung itu kita bagi 2 tebal lapisan ya. Jadi yang pertama itu kalau misalnya dianggap tebal lapisan lempungnya atau H2-nya itu 6 meter dengan Pi 0,5 dan juga modulus elastisitas lempung itu 16.000 kN/meter persegi, maka rumusnya sama kayak yang tadi. Jadi IP-nya itu sama dengan 0,75 kali F1, kemudian H2 per B1 yaitu H2-nya 6 ya, dibagi B1 1 sama dengan 6, kemudian untuk F1 per B1 sama dengan 1. Nah, dari kurva diperoleh nilai F1-nya itu 0,46. Kita masukkan ke rumus IP tadi yang awal, jadi 0,75 dikali F1 atau 0,75 dikali 0,46. Mendapatkan hasil 0,345. Sehingga untuk SN pada lapisan lempung, jika dianggap tebal lapisan lempung 6 meter itu, rumusnya sama ya, QNB per modulus elastisitas kali 4 IP, didapatkan nilai 0,014 meter. Yang selanjutnya jika dianggap tebal lapisan lempung H1 sama dengan 3 meter dengan Pi sama dengan 0,5 dan E sama dengan 16.000 kN per meter persegi, maka kita menghitung F1 dulu menggunakan kurva ya, diperoleh nilainya 0,36, kemudian kita masukkan ke rumus IP dan didapatkan nilai IP-nya itu 0,27 dari 0,75 dikali 0,36. Kemudian kita lanjutkan menghitung SN-nya, kita masukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh untuk penurunan segera pada lapisan lempung tebal 3 meter itu adalah 0,011 meter. Selanjutnya kita bisa mengakumulasi antara tebal 6 meter dan juga 3 meter, sehingga SI-nya itu adalah SN 6 meter dikurang SN yang 3 meter. Jadi didapatkan, jadi 0,014 dikurang 0,011 sama dengan 0,03 meter. Yang selanjutnya adalah menghitung penurunan konsolidasi pada lapisan lempung. Tekanan overburden efektif di tengah-tengah lapisan lempung, rumusnya itu adalah P0 aksen sama dengan 4 dikali 18 ditambah 1,5 kali 10, didapatkan nilai 87 kN per meter persegi. Nah, B1-nya ini sama dengan L1, karena kan B sama dengan L ya, jadi 2 bagi 2 sama dengan 1. Kemudian untuk M per N itu sama dengan B1 dibagi Z, sama dengan L1 sama dengan juga L1 dibagi Z. Jadi B1-nya tadi kan kita dapatkan 1 dibagi Z-nya itu adalah 3 ditambah 1,5. Jadi sama dengan 0,22. Sehingga diperoleh IQ-nya itu 0,022. Gitu. Sehingga delta P itu sama dengan delta P sama dengan delta theta Z sama dengan 4 dikali IQ dikali Q sama dengan 4 dikali 0,022 dikali 158 sama dengan 0,088 dikali 158, didapatkan hasilnya itu 13,904 kN per meter persegi. Nah, karena PC aksennya itu 95 kN per meter persegi, itu dia lebih besar daripada P0 yang tadi kita hitung ya, yaitu 87, maka tanah ini tuh termasuk lempung terkonsolidasi berlebih atau over consolidated. Nah, untuk rumus tanah lempung terkonsolidasi berlebih itu adalah PO aksen ditambah delta P sama dengan 101,9 kN per meter persegi ini lebih besar dari PC aksen. Kemudian kita menghitung delta E yaitu CR log PC aksen per PO aksen ditambah CC log PO aksen ditambah delta P per delta C aksen. Kemudian tinggal kita masukin aja angkanya. Untuk CR-nya itu tadi 0,03 dikali log PC aksen kita 95, kemudian dibagi P0 aksennya 87, ditambah sisi kita tadi 0,5 ditambah dikali 87 ditambah 13,9 ya delta P.
dibagi 95 sehingga didapatkan hasilnya itu 0,015 meter. Sehingga, setelah kita mendapatkan hasil data ini, kita bisa menghitung penurunan konsolidasi total yang di mana rumusnya adalah, delta E per 1 ditambah E0 dikali H gitu. Nah, sehingga didapatkan penurunan konsolidasi totalnya itu adalah 0,022 meter. Yang selanjutnya adalah menghitung penurunan akhir total. Nah, penurunan akhir total ini adalah jumlah penurunan segera lapisan pasir dan lempung ditambah penurunan konsolidasi pada lapisan lempung. Karena kekakuan pondasi, maka dapat diberikan faktor koreksi sebesar 0,8 untuk penurunan segera. Sehingga penurunan akhir total itu rumusnya kayak gini. Jadi S total ya sama dengan itu 0,8 dikali SN ditambah S12 sama ditambah SC gitu. Sehingga didapatkan hasil S total itu 0,0292 meter atau 29,2 mm. Nah, yang selanjutnya adalah penurunan akhir setelah 3 tahun. Dianggap bahwa lapisan batu adalah kedap air, maka lapisan lempung itu hanya terdrainase ke arah atas, ke arah lapisan pasir gitu. Karena lapisan batu ini kita anggapnya dia tuh kedap air gitu loh. Maka H-nya itu menjadi sama dengan HT kan, sama dengan 3 meter gitu. Jadi untuk mencari TV-nya itu sama dengan CVT per HT kuadrat. Nah, ini 0,45 dikali 3 dibagi 3 kuadrat sama dengan 0,15. Jika dianggap lebih dulu U kurang 60%, maka berlaku persamaan seperti ini. Jadi U-nya itu sama dengan 4 TV per Pi pangkat setengah sama dengan 4 kali 0,15 per Pi pangkat setengah. Sehingga didapatkan 0,44 lebih kecil dari 0,6. Maka ini oke ya. Nah, untuk derajat konsolidasi rata-rata atau U itu kan rumusnya ST per SC. Sehingga kita dapat masukkan ketika penurunan konsolidasi pada T3 tahun didapatkan nilai seperti berikut ya. ST-nya itu adalah 0,0097 meter didapat dari U dikali SC. Untuk penurunan total setelah 3 tahun lamanya, ini S total itu sama dengan sigma SI ditambah ST. Sehingga didapatkan nilai 0,0167 meter atau 16,7 mm. Nah, jika lapisan bawah terdiri dari lapisan kerikil yang padat dan tidak kedap air, maka lapisan lempung ini akan terdrainasi ke atas dan juga ke bawah. Jadi sehingga HT-nya itu jadi H per 2. Karena separuh ke atas, separuh ke bawah gitu loh. Jadi 3 per 2 sama dengan 1,5. Nah, ini rumusnya juga kurang lebih sama kayak yang tadi. Dan diperoleh untuk nilai U-nya itu adalah 0,87 lebih besar dari 0,6. Ini not oke kan. Nah, karena U-nya lebih besar dari 60%, maka digunakan persamaan sebagai berikut, yaitu TV sama dengan 0,6 sama dengan min 0,0933 log 1 dikurang U dikurang 0,085. Kemudian log 1 min U sama dengan 1 per 0,933 dikali min 0,085 dikurang 0,6 itu didapatkan hasil min 0,734 dan didapatkan hasil akhirnya adalah 0,184 sehingga maka pada tahun ketiga konsolidasinya itu adalah U sama dengan 1 dikurang 0,184 tadi yaitu 0,816 atau 81,6%. Derajat konsolidasi pada tahun ketiga. Nah, untuk penurunan konsolidasinya pada tahun ketiga rumusnya seperti ini yaitu ST sama dengan USC jadi 0,816. Jadi kita pakai U-nya itu U yang tadi 3 tahun dikali 0,022 didapatkan nilai 0,0179 meter. Dan yang terakhir untuk penurunan total setelah 3 tahun tinggal kita masukin aja yang tadi sigma SI yaitu 0,007 ditambah ST yang tadi kita sudah cari yaitu 0,0179 sehingga didapatkan S total setelah 3 tahunnya itu adalah 0,0249 meter atau 24,9 mm. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.